Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Tadi sebelum kita mulai saya mau mengapresiasi untuk program sekolah yang tadi Cerebrum luar biasa. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu solusi gitu ya untuk santri yang kita tahu kendalanya adalah dalam hal budaya belajar gitu ya. Mudah-mudahan Cerebrum tadi bisa memberikan budaya belajar yang lebih baik gitu ya kepada para santri gitu. Dan pastinya budaya belajar bukan cuma untuk santri tapi juga untuk guru-gurunya gitu ya. Guru-gurunya juga butuh upgrade diri gitu ya, butuh belajar juga, yaitu kemarin kami berempat sudah melakukan pelatihan pembelajaran mendalam gitu. Nah, ini yang pengen saya sharing. Sebenarnya kalau untuk materi secara utuh mungkin belum, tapi ini saya ingin sharing secara umum gitu. Harapannya sih pembelajaran mendalam ini nanti diseminasinya bisa 100% gitu, transfer ilmunya dari kami yang pelatihan kepada guru-guru gitu ya. Bahkan dari fasil saya pada saat itu memberitahukan bahwa kalau perlu diseminasinya bikin surat gitu ya, surat undangan, kemudian kalau perlu diadakan sertifikatnya gitu, biar emang benar-benar diseminasinya 100% full gitu ya kepada teman-teman guru. Oke, ini skema pelatihan kita. Kita ada in 1, ada on, ada in 2 gitu. In 1 itu kita kemarin 6 hari belajar dari hari Selasa sampai hari Minggu. Kemudian di in 1 itu kita benar-benar belajar materi dan latihan-latihan gitu ya, latihan-latihan soal. Kemudian di on-nya itu yang akan sekarang berjalan adalah on job training, yaitu ada siklus 1, siklus 2 sama siklus 3. Siklus satunya itu nanti kita diminta share video diseminasi dan video pembelajaran di kelas. Jadi kita ngerekam, kemudian nanti kita akan sharing di bulan September, ada pertemuan lagi. Kemudian di siklus kedua itu kita ada open class. Jadi kita masuk ke salah satu peserta gitu ya. Di open class yang pertama di bulan Oktober kita sudah ditentukan kita mau open class-nya ke sekolah mana gitu. Kemudian di siklus 3 kita masih sama open class lagi gitu ya. Kita ingin melihat praktek mengajar gitu salah satu guru seperti apa gitu nanti bersama dengan murid-muridnya. Nah, nanti itu kemudian baru terakhir adalah in 2. Nah, di in 2 itu akan dilaksanakan di November. Kita akan melakukan merefleksi gitu dari seluruh rangkaian pelatihan ini. Jadi kalau sampai sekarang belum selesai nih pelatihannya. Jadi insya Allah kalau nanti pelatihannya udah selesai, kita bisa melakukan diseminasi secara utuh gitu ya. Oke, ini saya pengen menceritakan apa sih yang saya dapatkan gitu ya, refleksi apa yang ingin saya sharing gitu, apa yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan kemarin. Yang pertama, kita pembelajarannya menggunakan LMS yang cukup efektif menurut saya. Mungkin kita semua sering dengar atau mungkin pasti pernah menjalankan LMS ini. Tapi kalau jujur, kalau untuk saya pertama kali yang benar-benar LMS seperti ini gitu. Dan saya merasa dengan pembelajaran LMS ini tuh sangat amat membantu pembelajarannya efektif gitu ya. Karena di situ ada modul yang bisa kita baca atau kita tonton videonya, sama ada lembar kerjanya, latihan soalnya. Dan latihan soalnya tuh latihan soalnya itu benar-benar latihan soal yang efektif ya. Jadi dia ada pertanyaan-pertanyaan esai yang harus kita analisa, kemudian ada tabel-tabel Google Sheet yang harus kita isi, tapi sesuai dengan materinya, dan itu benar-benar bikin kita belajar lebih mendalam lagi tentang materinya. Gitu. Kemudian salah satu tugas LK-nya adalah pastinya membuat mind map secara berkelompok, kemudian nanti dinilai dan dikomentari seperti yang sudah kita laksanakan dulu sama Bu Neni gitu ya. Kita bikin peta konsep. Kemudian di LK-nya tadi ya ada esai, ada tabel-tabel yang harus diisi dengan berbagai analisis yang membuat kami memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian gurunya di sana disebutnya fasilitator. Jadi benar-benar fasilitator itu
pembimbing. Jadi bukan cuma fasil kita bukan cuma menjelaskan materi gitu ya, pakai presentasi, enggak sama sekali. Kita benar-benar udah dikasih materinya di modulnya, kita suruh baca sehari sebelumnya. Ketika kita datang besokannya, kita semua udah baca materinya, udah baca videonya, dan langsung masuk ke LK gitu, ke tugas-tugas kelompoknya yang lumayan banyak tugas kelompoknya. Tapi walaupun banyak, kita dikerjakannya per kelompok. Jadi sangat amat efektif dan efisien. Gitu ya. Materinya berupa PDF dan video yang dibaca tadi di hari sebelumnya. Kemudian, nah kalau di sini, kalau saya menilai di pelatihan ini kita itu beruntungnya karena kita pesertanya itu adalah guru yang sudah berkecimpung di bidang kita mengajar gitu ya. Jadi kita udah tahu basic-basic ilmu pedagogis, kemudian ditambahkan gitu dengan ilmu pembelajaran mendalam. Tapi kalau kita mau mempraktikannya kepada murid, mungkin agak berbeda pendekatannya. Karena kan kalau siswa pasti pengetahuan awalnya terbatas ya, kayak gitu. Kemudian tugasnya tadi cukup banyak, tapi dikerjakan kelompok. Jadi dikerjakan kelompoknya itu menggunakan G Drive. Jadi kita dikasih Google Sheet sama Google Doc. Nah itu sudah ada soal-soalnya, nah kita bisa ngerjainnya bareng-bareng. Jadi ketika kita ngerjain Google Doc itu ya semuanya mengerjakan di Google Doc yang sama. Dan itu beneran cepet gitu ngerjainnya. Kecuali kalau sudah agak siang, biasanya kita sudah mulai capek mengerjakan, ya agak-agak sedikit lambat juga, gitu. Kemudian, nah yang paling saya suka adalah ketika saya menjalankan pelatihan ini, itu tuh pasti di setiap pertengahan tuh pasti saya langsung ngerasain kepikiran gitu, untuk langsung menerapkan di kelas. Karena pelatihan itu lumayan memberikan saya beberapa ide lah, oh kalau di kelas nih kayaknya menarik nih gitu ya, dengan cara ini yang sudah ada di pelatihan kemarin, termasuk menggunakan sticky note gitu ya. Kalau itu sama Bu Neni kan kita disuruh bikin mind map, terus disuruh dikomentari. Nah itu saya masih jarang melakukan di sekolah, di kelas. Jadi ada ide-ide gitu. Nah, ini materinya kita ada 7 modul ya. Yang paling banyak itu di modul 1 sama di modul 2. Di modul 1 kita akan mempelajari yang kemarin sudah dipresentasikan sama Pak Irwan ya, tentang pola pikir bertumbuh gitu. Nanti di sana kita dikasih latihan-latihan juga gitu ya. Termasuk kita dikasih tes, kita ada di pola pikir yang mana. Kemudian kita dikasih tabel untuk membuat contoh-contoh gitu. Suara PPT sama suara PPB itu seperti apa. Kemudian cara mengubahnya dari PPT, dari PPT ke PPB. Apa PPT kemarin? Pola pikir tetap. Kalau PPB bertumbuh ya. Itu kita dikasih tahu tuh cara intervensinya gimana kalau siswa ternyata mereka pola pikirnya adalah yang PPT. Gimana cara kita intervensinya? Dikasih tahu caranya. Dan kita latihan cara buatnya. Kemudian ada juga integrasi nilai-nilai karakter beserta strateginya. Misalkan kalau kemarin di pelajaran bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris ternyata ada karakter mengajarkan sopan santun. Dari ngomong kalau di bahasa Inggris ada apa? Teria? Please, thank you, kayak gitu. Dan di semua mapel ternyata bisa diterapkan gitu. Kita diminta dibuat juga. Kemudian kita juga dikasih materi tentang kreativitas dan inovasi. Jadi ternyata pembelajaran kita itu bisa menghasilkan inovasi gitu dengan kreativitas. Itu juga ada step-stepnya gitu ya, sampai bisa jadi ada inovasi dalam pembelajaran kita. Ya, belum terbiasa. Oke, kemudian di modul 2 itu kita belajar tentang konsep dan kerangka kerja ya, tentang materinya tentang konsep pembelajaran mendalam. Dan ini pasti teman-teman yang PPG sudah tahu ya materinya. Lengkap, ada 8 dimensi profil lulusan, ada prinsipnya, ada berkesadaran, apalagi menggembirakan, tengah-tengahnya
bermakna gitu ya. Kemudian ada pengalaman belajar. Apa aja pengalaman belajar? Ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian kita akan belajar juga kerangka pembelajaran mendalam, ada praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan, pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ada kan ya kalau di materi PPG ya? Ya, jadi sudah lengkap kalau secara materi ya. Nah, nanti kita akan tambahannya paling kita diminta di latihan-latihannya itu. Contohnya ya, teman-teman udah tahu, kita lihat. Nah, ini adanya di modul 3 kalau nggak salah. Nah, di modul 3 ini kita pengen lebih mendalam lagi gimana prakteknya untuk menerapkan si prinsip dan pengalaman ini. Di modul 3 itu kita diminta menganalisis video, jadi ada video pembelajaran. Kemudian kita suruh menganalisis prinsip pembelajarannya ada nggak di video itu. Pengalaman belajarnya ada apa enggak di video itu gitu ya. Kemudian kita kasih analisis. Nah, selain kita menganalisis, kita juga terjun merancang. Jadi bukan cuma menganalisis yang udah ada, tapi kita juga diminta untuk merancang ya, merancang pengalaman belajar, diminta memilih pelajaran dan topiknya. Jadi ke satu kelompok pilih mau pelajaran apa, topiknya apa. Kita simulasi langsung gitu ya. Dalam bentuk kertas itunya, rancangannya. Kemudian modul 4 kita belajar tentang assessment. Nah, assessment kita juga pasti udah banyak tahu ya. Materi assessment ada formatif, ada sumatif. Nah, cuma dipelajari lebih dalam lagi sih. Di sumatif itu ada apa aja, di sumatifnya itu ada apa aja. Dipelajari lebih dalam. Kemudian kita belajar juga teknik assessment dan teknik umpan balik. Nah, yang menarik ini mungkin yang baru adalah teknik umpan balik gitu ya. Kadang-kadang kita menilai aja, tapi kita kan harusnya memberikan umpan balik kepada siswa gitu ya, supaya ada perbaikan. Baik dari siswa atau dari proses pembelajarannya. Kemudian masih di modul 4, nah kita juga menganalisis, kita menganalisis studi kasus. Kita harus analisis asesmennya udah baik atau belum. Seperti itu. Kalau udah menganalisis, balik lagi merancang. Kita bikin simulasi merancang asesmennya seperti apa. Pilih mapelnya, pilih TP-nya, terus kita suruh rancang seperti apa asesmennya. Kemudian di modul 5 itu, nah ini gongnya ini, perencanaan pembelajaran. Kita bikin RPP dan modul. Ini yang lumayan menghabiskan energi ketika harus membuat ini gitu ya, benar-benar harus berpikir satu kelompok mau apa nih materinya. Nah, ini membuat RPP. Setelah kita buat RPP satu kelompok itu, nanti RPP kita akan ditelaah, dianalisis sama kelompok lain. Udah bener belum RPP-nya, apa yang kurang gitu, apakah semua prinsipnya ada, apakah semua pengalamannya ada atau enggak. Jadi kita benar-benar dapat masukan. Benar-benar, oh kayak gini bikin RPP, oh ternyata kurangnya ini, seperti itu. Kemudian, nah ini ya, kita dinilai, kayak ada skala 1 sampai 4. Nah ini materi 6, modul 6 sama modul 7. Modul 6 itu implementasi, jadi kita praktik mengajar. Jadi RPP yang udah dibuat, itu dipraktikkan ya, peer teaching. Mengaplikasikan RPP yang sudah dibuat. Kemudian setelah salah satu anggota kelompok tampil, praktik mengajar ini sama akan ditelaah lagi sama kelompok lain. Menganalisis implementasi perencanaan pembelajaran melalui praktik mengajar. Jadi kita dikasih instrumen observasi, nah kita suruh menilai ada kesesuaian nggak antara RPP yang udah dibuat sama pada saat praktiknya. Gitu, dan itu dikerjakan berkelompok. Nah, yang modul 7 ini juga yang paling menarik terakhir itu adalah inquiry kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran atau antar jenjang di pelajaran yang sama. Ini sama, kita bikin simulasinya dan dipresentasikan. Nah, seperti ini. Kira-kira tugasnya menurut Ustazah seperti apa? Akan menguras tenaga dan emosi kah?
banyak, tapi beneran ngefek gitu ya ke kami yang pelatihan, karena ya walaupun dikerjain kelompok ya, sebenarnya tergantung ya, kalau kita ngerjain kelompok tapi kitanya benar-benar ikut partisipasi sih akan berasa banget efeknya gitu. Jadi gimana kira-kira Ustazah, ada yang mau kalau kita jalanin simulasi diseminasi ini lebih full lagi sampai nanti teman-teman dapat sertifikatnya gitu-gitu, gimana? Kalau saya itu ini aja kan di ringkas, jadi teknis atau praktisnya saja gitu ya. Ya, prakteknya. Langsung kayak ini ya, ngerjain soal gitu. Ya. Ini kali ya, menganalisis dulu gitu gimana? Menganalisis dulu RPP. Kalau tadi kan di paten kemarin tuh kita diminta menganalisis RPP orang gitu. Kemudian kita bantu perbaikilah RPP yang udah ada. Kemudian kita minta RPP-nya ditampilkan. Habis itu dianalisis lagi gitu. Atau ini aja kan teman-teman udah PPG ya, punya video kan? Punya video, punya RPP. Nah, itu sebenarnya bisa jadi bahan sih kalau mau dipraktekin. Itu enak banget. Tinggal kita pembagian tugas gitu ya, menganalisis video dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saya juga nih, kita itu sering dinilai itu dengan dokter tadi ya, dinilai itu yang tiap tahun itu supervisi. Sama-sama sih ya. Ya di supervisi itu, tapi nggak ada feedbacknya gitu ya. Nah, dari mana yang salah, yang mana, maksudnya feedback pas yang contoh yang benarnya itu kayak gimana gitu ya, walaupun mungkin dikasih catatan. Nah, ada baiknya nanti kalau misalkan pas kata dijelaskan ini, itu dijelaskan itu yang benar tuh kayak gini, RPP yang benar tuh kayak gini, contohnya kayak gini, pas praktek belajar pembelajaran itu di praktek dibuat kayak gini. Ya, bisa sih. Ya mungkin nanti akan sambil dikoreksi gitu kali ya. Misalnya dikoreksi kan. Ya. Diberi masukan kepada. Tapi diinfokan dulu benarnya kayak gimana. Iya. Bisa dikasih, ya berarti kita dikasih contoh dulu gitu ya, melihat analisisnya seperti apa yang baik dan yang benar gitu. Bisa. Kayak gitu sih. Nanti ada tabel-tabel mungkin teman-teman bisa lihat sih seperti apa yang seharusnya ada, yang lengkap itu kayak gimana RPP-nya. Gitu aja. Ada pertanyaan mungkin dari Ustazah? Sampai sini. Yang paling berbeda dengan modul atau pembelajaran sebelumnya di bagian assessment dan refleksi, Ustadz. Jadi mungkin sebenarnya kalau secara teori kita tahu ya, assessment itu kan selain untuk mengetahui kemampuan siswa, ada yang tahu nggak apa lagi? Assessment yang kita lakukan lebih fokusnya ke formatifnya ya. Selain untuk kita mengetahui kemampuan siswa, ada yang tahu nggak kira-kira untuk apa? Iya, evaluasi ternyata untuk evaluasi proses pembelajarannya. Kita udah menerapkan belum nih si tadi pengalaman itu, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Selain dari hasilnya ya, misalkan hasilnya anaknya ternyata dari 10 anak, kemarin itu ada studi kasusnya seperti itu. Misalkan dari 10 anak setelah dengan metode yang awal, ternyata dari 10 anak cuma 2 anak nih yang di assessment akhirnya nilainya bagus, yang lainnya tuh nilainya kurang lah. Nah, ternyata dari situ ada di proses pembelajarannya harus dirubah gitu. Entah itu metodenya atau bahkan soal-soal yang digunakannya juga harus dirubah. Itu sih, jadi kayak kemarin tuh jadi kepikiran, oh selama ini saya kalau pakai metode ini wajar sih kalau anak banyak yang kurang gitu nilainya gitu. Nah jadi bener-bener ya bukan cuma metodenya aja sih, tapi
apa ya, soal-soal yang kita buat tuh udah bisa benar-benar bikin anak itu berpikir mendalam atau belum, bermakna atau belum, disambungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu sih yang saya rasain gitu. Kalau yang namanya asesmen itu kan dari dulu itu memang kayak begitu kan ya. Iya. Memang dari rasa main gitu. Iya. Pengennya juga kayak begitu. Iya, jadi benar-benar. Jadi kayak kita bikin assessment, terus dikasih masukan gitu ya Ustadz ya. Ini udah benar apa belum? Gitu. Apakah masih salah? Apakah sudah benar? Apakah sudah efektif? Ya sih. Analisis mendalam. Ya. Kan yang namanya asesmen itu cuma sekali untuk satu anak, untuk satu angkatan. Ya, misalnya nih angkatan A atau sekolah kelas 11 nanti ada ujian dan itu sudah mencapai KKM, tapi analisa kita misalnya pembelajaran yang kemarin itu ternyata nggak terlalu efektif loh ya, atau misalnya nilainya tinggi semua yang angkatan kemarin itu, wah ini nggak untuk pembelajaran kita, cara mengajar yang kemarin ini cocok dengan kelas ini. Tahun berikutnya tentu dengan kelas 11 anak yang berbeda, kita pakai lagi cara ngajar itu, ternyata pas nilainya kecil. Iya. Kan kita nggak bisa merubah, mengulang ujian lagi kan. Iya. Kalau kemarin tuh di RPP-nya ada khusus yang identifikasi murid, Ustadz. Nah itu harusnya di situ tergambarkan sih. Jadi murid yang baru kita ajar ini seperti apa karakternya. Kalau emang karakternya sama seperti yang kata sebelumnya mungkin bisa gitu ya diterapin. Tapi kalau ternyata karakternya beda kan jadi pertimbangan. Belum tentu yang sebelumnya itu metodenya cocok. Gitu di RPP yang mendalam ya, kalau teman-teman lihat perhatiin ada identifikasi karakter murid, di situ sih bisa dapat gitu. Tapi itu juga kayaknya harus kerja sama Walas dan BK sih untuk mengetahui karakteristik muridnya seperti apa gitu. Ada dulu kalau di ajarannya Pak Mubin ya, jadi kalau anak-anak sekolah itu harus dideteksi dulu kecenderungan kecerdasannya. Lalu kemudian, kelas ini kecenderungan kecerdasannya kinestetis. Kelas 11 yang B ternyata visual, dan kecerdasannya misalnya visual. Maka harus ada dua RPP versi kinestetis dan RPP versi visual. Itu kalau sekarang kan kita nggak begitu ya, jadi ajar aja udah gitu. Diferensiasi gitu ya Ustaz. Sebetulnya kan dari dulu gitu aja ngajar itu gitu, nggak mau melaksanakan gitu. Akhirnya muncul lagi belajar mendalam, nggak ini nggak terlaksana lagi, muncul lagi istilah lain, isinya ya sama. Ya harus praktiknya harus konsisten gitu kali ya Ustaz ya. PR-nya itu ya. Kalau kita pakai apa yang disampaikan Pak Uni itu ya, setiap mau ganti kurikulum tetap saja gitu. Seperti itu aja. Ya. Ya mungkin ini jadi. Jadi kalau misalkan yang itu kan 4 orang nih. Iya. Nah kan ada banyak hal yang bisa kita terapkan di sini. Kira-kira bisa nggak itu nanti dijadikan sistem di sini? Itu jadi budaya supaya nanti. Bisa Ustadz. Nah, bisa banget. Ya. Iya. Bagian ini nih jadi budaya kita nih dalam mengajar, nggak ada misalkan di sejak dulu. Iya, benar-benar. Kayak ini kemarin itu kita belajar tentang yang kolaborasi, yang inquiry kolaborasi. Ternyata sebelum ada inquiry kolaborasi itu sebenarnya harusnya tuh guru-guru diskusi mengidentifikasi permasalahan murid itu apa aja gitu di sekolah. Misalkan kalau kita kan kemampuan literasi atau numerasi ya yang kurang ya.
semuanya termasuk budaya. Termasuk budaya belajar. Nah itu harusnya diomongin, apa namanya ya dibuka gitu forum itu supaya kita tahu. Oh, misalkan di numerasinya kita tahu anak-anak kurang, berarti mungkin ada pembelajaran yang bisa kolaborasi nih. Misalkan nggak cuma bahas, supaya nggak jadi bebannya bahasa Indonesia doang kan. Kalau literasi, berarti kita bisa collab mungkin nanti dengan guru yang lain supaya numerasinya tuh ya nggak cuma di pelajaran bahasa Indonesia tapi di pelajaran yang lain, tapi benar-benar nyambung dengan pelajaran bahasa Indonesianya gitu, nggak yang sendiri-sendiri. Misalkan ekonomi mau literasi sendiri aja gitu, tapi kalau bisa collab sama guru yang lain akan lebih. Kalau kemarin sih kan ada studi kasusnya gitu ya, kayaknya sih jadi menarik gitu, bakal jadi lebih efektif sih pembelajaran kalau kemarin dari studi kasusnya. Kan kita nggak tahu ya kalau dalam kehidupan sehari-hari pasti berbeda lagi permasalahannya. Nah, ke depan kira-kira gimana nih supaya kita mulai dari mana dulu? Supaya diskusi kita dari pelaku-pelaku ini lebih sistematis sehingga ada hasilnya nih. Oh nih siswa kelas 11 ini penanganannya kayaknya begini deh. Gimana ya? Supaya terjadi kolaborasi antar pelajarnya. Kira-kira ya. Itu yang menjawab ya Ustaz. Ya. Silakan, benar. Itu saya Ustaz lagi, Ustaz Iwan dan Ustaz Arista sudah berdiskusi terkait program ini gitu. Karena kan kepala sekolah juga harus mengadakan program hasil dari pelatihan ini. Nah kemarin sudah diskusikan ya Ustaz lagi. Karena akar mula dari pelajaran mendalam ini kan kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Nah dari mengidentifikasi masalah baru tuh nanti di akhir baru kita bisa ini sendiri kolaborasi tadi. Nah, cara dari satu lagi sih kemarin di setiap lagu ini coba kita bahas masalah-masalah kita munculkan nih masalah-masalah ya permasalahan dari kampus kita seperti apa aja. Nah nanti setelah muncul masalah-masalahnya, kemudian baru bertahap tuh kita selesaikan satu persatu. Mungkin ada kaitannya di bahasa Inggris, mungkin ada kaitannya di PAI, nanti baru kita kolaborasikan supaya masalah itu terselesaikan. Mungkin satu masalah bisa gitu. Kemudian yang berikutnya masalah yang berikutnya kita bahas ini seperti apa program-programnya yang mendukung dari setiap sampel. Itu sih kita mungkin mau mengatakan. Tadi PBA kan? Iya. PBA-nya harus Konsisten, benar, konsistensinya itu. Kalau kita ada permasalahan, ajak curhat jadi ada solusi. Iya benar. Ini harus ini ya, tidak muncul dalam pembelajaran ini. Permasalahan kita yang hanya diselesaikan dengan aturan-aturan. Makin banyak aturan, makin banyak pelanggaran. Kita lihat lagi. Harusnya dunia pendidikan itu harus menyelesaikan masalah dengan Solusi pembelajaran. Ya baik, mungkin waktunya udah mau menjelang asar, kita juga mau minta bocor. Bocor. Yang beberapa itu dari Oh iya, baik, saya tutup ya untuk materi pembelajaran mendalam ini. Semoga nanti kedepannya sesuai rencana dari bagian kurikulum bisa berjalan secara konsisten. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. silakan Tante Mega. Terima kasih. Dah, hari. Itu lagi rekam. Apa ini? Cukup. Ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, sosialisasi program